Pak Fandi, selamat pagi. Pagi, Pak Yan. Salaman dulu ya. Iya. Nah, salaman dulu ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena mengganggu Pak Fandi ini di sela-sela kesibukannya, mungkin ada kegiatan di sekolah atau apa, tapi sempat meluangkan waktunya untuk channel kesayangan kita, Yan Surahman Channel ya. Nah, Iya. jadi main apa ini? Pokok pikiran kita dalam diskusi ini sebenarnya adalah berbagi, Pak. Oh, iya. Jadi saya ke sini untuk menggali apa yang bisa Pak Pandi bagikan untuk kita semua, terkhusus kalau kita di dunia pendidikan itu untuk peserta didik di ujung-ujung intinya nanti. Tapi untuk mengawali kita hari ini ya, karena mungkin ada peserta apa YouTuber atau netizen yang melihat streaming kita namun belum kenal, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Fandi ini siapa gitu. Sudah ini Pak saya, Pak. Ya, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Yan Surahman. Nah, ini malah saya terima kasih diberi kesempatan untuk masuk di channelnya Pak Yan Surahman. Ini sudah berbulan-bulan lamanya nih gimana saya bisa masuk channel ini nih. Ini channel ini sepertinya bagus ini ya. Akhirnya doa saya terkabul. Saya bisa masuk di channelnya Pak Yan Surahman. Baik, pertama perkenalkan nama saya Fandi Setianto, biasa dipanggil Fandi. Saya mengajar mata pelajaran yang paling gampang sedunia, yaitu matematika. Pasti semua sudah tahu. Itu terus apalagi? Asal. Identitas dulu Pak. Identitas. Ini mengajarnya di sekolah mana? Oh, saya mengajarnya di SMK Negeri 1 Larantuka. SMK Negeri Larantuka itu di Kabupaten Flores Timur. Iya. Walaupun namanya sebenarnya kurang pas, karena letaknya tidak di Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri. Itu saya di sini ya baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Berarti Pak Fandi bukan warga asli Flores Timur? Bukan, saya warga Semarang, Jawa Tengah. Justru berKTP warga Semarang ya. Jauh-jauh dari Semarang bekerja di Flores Timur. Luar biasa ini ya. Ini tidak hanya antar provinsi tapi antar pulau juga. Kalau pulang ke Semarang pakai apa, Pak? Tergantung. Oh, tergantung. Oh, ya. Tergantung di mana, Pak? Tergantung kalau pulangnya di bulan apa. Oh, di bulan ya. Kadang naik kapal, kadang naik pesawat, kadang campur antara dua-duanya. Oh, mix ya. Gitu. Jadi Pak Fandi ini ternyata orang Semarang ya. Pantas wajahnya mungkin lebih mirip sama Pak Ganjar Pranowo ya. Justru sama Pak Ganjar Pranowo itu orang Purworejo. Oh, beda ya, beda kabupaten. Hanya satu apa namanya? Satu provinsi. Satu provinsi ya. Oke. Pertanyaan kedua. Pengalaman Pak Fandi, ini kan Pak Fandi sebagai seorang guru matematika yang kebetulan sekarang ada di Larantuka, tepatnya di SMKN 1 Larantuka. Pengalaman kerja Pak Fandi di bidang pendidikan mulai awal sampai di sini bagaimana? Tolong bisa diceritakan ya, mungkin ada inspirasi dari itu. Makasih Pak Yan. Ini kalau saya ceritakan ini 2 hari 2 malam tidak bisa habis nih Pak Yan. Ini panjang sekali. Jadi saya mengajar awal itu tahun 2009. 2009 saya mengajar di Semarang, waktu itu status masih guru honor. Mengajar itu yang mengajar paling awal dan merupakan yang fondasi saya supaya saya bisa jadi seperti ini. Mengapa? Karena sekolah awal yang saya ajar itu benar-benar sekolah yang luar biasa. Dalam artian sekolah itu kalau di kota Semarang itu masuk di daerah hitam. Jadi sekolah itu sekolah yang banyak guru yang teman-teman saya di sana itu merasa berat, tapi mereka menyukainya.
Jadi kita dulu SMP ada 3 rombel di sana. Satu kelas itu miris, Pak Yan hanya sekitar 5-6 anak, paling banyak itu ya dulu saya masih ingat sekitar 17 anak. Gitu. Sekarang sekolahnya masih ada tidak, mungkin masih ada itu. Itu dari 2009 kemudian berlanjut sampai sekarang. Jadi saya pernah mengajar, awal saya mengajar SMP, kemudian mengajar SD, kemudian SMP baru sekarang SMK. Gitu. Bisa disebutkan satu persatu nama SMP dan SD-nya biar iya. mungkin melihat rekaman video kita atau live streaming kita. Iya. Bisa disapa. Iya. Halo, mungkin anak-anak saya yang dulu pernah saya ajar. Saya mengajar yang pertama tuh di SMP PGRI 2 Semarang. SMP PGRI 2 Semarang. Halo, Semarang. Ini salah satu guru alumni dari sana ya. Iya. Saya mengajar di sana ya kurang lebih hampir 1 tahun kurang lebihnya. Itu letaknya di dekat pelabuhan Semarang. Mungkin kalau penyuka Didi Kempot mungkin tahu, yaitu Tanjung Mas. Tanjung Mas Tinggal Janji. Yang kedua, saya mengajar di SD Muhammadiyah 17 Semarang. Itu di sana saya hanya sekitar 1 semester saja. Kemudian setelah itu saya mengikuti program pemerintah. Saya ditempatkan di SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Sana 1 tahun. Iya. Jadi setelah di SMP di Semarang, SMP PGRI 2 ya. Iya. Kemudian di SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah 17 lo pernah mengajar SD. Berarti luar biasa. Kemudian ke SMP 5. SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Ruteng ini dari Semarang pindah ke pulau mana ini? Ruteng itu dia berada di Kabupaten Manggarai di Pulau Flores. Wih, itu jauh ya. Ya lumayan. Kok bisa sampai ke sana ini bagaimana Pak ceritanya? Ceritanya itu juga panjang. Itu ceritanya itu saya diberitahu teman itu ada sebuah program dari pemerintah. Intinya mengajar di daerah-daerah yang terpencil. Singkat cerita, teman saya yang ajak itu tidak daftar, saya yang ikut diajak malah daftar dan keterima. Jadi akhirnya saya keterima di Flores di situ, di SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Itu juga ceritanya banyak itu di sana. Kemudian setelah SMP Negeri 5 Ruteng, pindah ke mana lagi Pak? Dari SMP Negeri 5 Ruteng Gelong tahun 2012 selesai. Kemudian saya mengajar lagi tahun 2014 karena 2013 saya mengikuti PPG. Di 2014 itu saya mengajar di SMP IT PAPB, SMP Islam Terpadu PAPB Semarang. PAPB itu pengajian Ahad pagi bersama. Iya. SMP IT. Sana sekitar kurang lebihnya 1 semester. 1 semester itu berarti 6 bulanan ya Pak ya? Kurang lebihnya itu. Jadi sudah 4 sekolah, berarti 3 SMP, 1 SD. Setelah itu kemana Pak? Setelah itu baru saya ditempatkan di SMK Negeri 1 Larantuka Pak, di Flores Timur. Masih tetap di Flores, hanya berpindah dulu di barat, sekarang di ujung timur. Luar biasa. Jadi ini adalah sosok guru yang merantau kemana-mana ya. Boleh dikata seperti itu Pak. Jadi awalnya mengajar di Semarang, kemudian karena ikut program bukan terdampar, tapi dipercaya mengajar di SMP 5 Ruteng. Setelah itu mengajar lagi di Semarang. Setelah itu ini berarti yang sekarang ya, sampai sekarang ya, SMKN 1 Larantuka. Iya. Dari semua itu tetap mengajar matematika Pak? Dari semua itu tetap mengajar matematika, hanya waktu di SD itu saya pernah diberi tambahan mengajar TIK. Iya. Gitu.
Jadi termasuk guru yang multifungsi. Ini bayangkan dari jenjang SD, SMP sampai SMK. SMA belum ya? SMA belum. Belum pernah. Hanya satu jenjang yang belum beliau pijak, yaitu SMA. Tapi dia sekarang Pak Pandi ini sudah ada di SMK, dan ini kan siswanya rata-rata sudah berusia ya. Usia remaja ya, bukan usia lanjut ya Pak ya. Sepertinya belum. Jadi mengajar SD, SMP, SMK mana yang paling disukai Pak? Kalau jawaban klasik itu pasti semuanya suka. Jawaban klasik itu pasti semuanya suka. Intinya semua itu ada suka dukanya. Ajar SD, SMP atau SMK. Seperti itu Pak. Hanya mengajar yang paling lama ini saya di SMK ini, terus yang nomor 2 tuh waktu di SMP di Ruteng Gelong, jadi SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Jadi perlu diingat, dicatat Pak, lengkap. SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Jadi saya dulu awalnya di SMP Negeri 5 Ruteng Gelong itu saya senang gitu, penempatan SMP Negeri 5 Ruteng Gelong, karena Ruteng itu adalah ibu kota Kabupaten Manggarai. Senang sekali itu. Gelongnya itu saya tidak pernah baca. Baru sampai di lokasi ternyata sama saja, tetap desa juga. Aduh, susah saya. Jadi itu yang kedua itu mengajar SD itu ada suka dukanya gitu, karena kita mengajar anak-anak. Jadi tentu perlakuannya berbeda dengan mengajar SMP atau SMK, lebih jauh berbeda. Kalau di SMP PGRI 2 itu sangat menantang. Dulu saya memiliki belajar banyak di situ, diberi nasihat di situ. Itu sekolah dalam tanda kutip itu perjuangan saya gitu. Jadi dulu dengan honor yang mungkin kalau saya bilang ini menyedihkan sekali, tapi semua guru yang di situ tetap semangat mengajar walaupun dengan kondisi yang seperti itu, dan jarak tempuh saya dari rumah ke sekolah itu lumayan. Jadi sampai sepeda motor itu kalau pas musim hujan itu berenang di laut itu, karena air rob itu. Air rob itu air laut yang dia sampai ke daratan walaupun tidak hujan gitu. Jadi suka dukanya masing-masing. Luar biasa. Tadi sempat juga disinggung ada isu honor ya Pak ya? Iya. Jadi Pak Fandi ini berarti sekarang sudah pegawai atau belum? PNS. Sekarang alhamdulillah sudah melalui itu semua. Alhamdulillah doanya terkabul, sudah keterima tes CPNS dulu. Oh iya. Jadi sempat mengalami sebagai guru honor dengan pendapatan yang untuk makan saja susah nih. Jangan untuk makan Pak Yan. Jadi untuk bensin sehari-hari saja perjalanan itu saya rasa masih minim sekali. Tekor berarti. Tekor itu. Ini istilahnya kerja tapi tekor ya. Ini kalau di teman-teman entrepreneur ini dibilang nih, kamu ini kerja apa dikerjai? Nah, itu bedanya guru dengan karyawan Pak Yan. Jadi kalau guru itu bagaimanapun tekornya kita tetap berusaha memberikan ilmu. Iya. Gitu. Karena warisan yang terbaik untuk guru itu adalah ilmu buat anak hidup ke depannya. Gitu. Tekor kita nggak masalah. Tekor, alhamdulillah semenjak saya jadi honor itu saya tidak pernah ikut demo-demo seperti itu. Walaupun kita tahu semua bahwa guru honorer itu kesejahteraannya masih jauh. Tapi sekarang sudah alhamdulillah ada perubahan peningkatan sedikit dengan diluncurkannya peraturan menteri yang mendukung pro dengan guru honorer. Oh iya. Jadi beliau Pak Fandi ini sudah berproses dari mulai menjadi guru honor, kemudian merahat sampai keluar pulau, dan akhirnya mendapatkan tempat yang nyaman mungkin sekarang. Untuk saat ini ya saya bilang nyaman ya, mungkin untuk kedepannya ada yang lebih nyaman lagi. Kita aminkan saja ya, amin. Gitu ya.
Iya, itu tadi pengalaman beliau dari tahun 2009 ya. 9. 2009, sekarang 2020, berarti sudah 11 tahun beliau menekuni dunia pendidikan. Baru 11 tahun. Baru 11 tahun plus waktu kuliah, mungkin PPL-nya nggak disebutkan tadi ya. PPL itu dulu saya di SMP 20 Semarang. SMP 20 SMP Semarang. Negeri Nah, itu 20 tuh. Semarang. Itu ada di ujung Semarang, dia dekat dengan terminal Terboyo. Nah, berarti sudah 5 sekolah ya, 5 sekolah antar pulau, antar provinsi. Masih ada juga Pak Yan. Ada lagi. Saya dulu sempat ditawari mengajar, tapi hanya mengajar jam tambahan karena itu diminta tolong di SMP Negeri 10 Semarang. SMP Negeri 10 Semarang. Loh, ini Negeri 10, Negeri 20, PGRI 2, SMP IT. Tambah satu lagi Pak Yan, ada yang belum. Oh, PPL PPG. itu itu kan juga di SMP Negeri 12. SMP Negeri 12 Semarang. Itu juga di ujung kota Semarang. Entah kenapa saya kok dapatnya di ujung-ujung terus ya. Iya. Jadi PPL S1 di 20 itu di ujung, 12 itu juga di ujung. Ini berarti di Semarang itu ada berapa SMP? SMP negerinya itu kalau saya tidak salah itu ada 42 SMP negeri. 42 SMP negeri, dan Pak Fandi sudah pernah mengajar di tiga SMP di antara 42 itu. Luar biasa ya. Tapi saya sangat kagum ke beliau karena dia tadi sempat mengatakan ya, biarpun jadi honor ini tekor-tekor, tapi kebanggaan jika anak muridnya bisa mewarisi ilmu ya. Iya. Seperti itu. Tapi saya berharap Pak Fandi, biarpun punya sikap yang begitu rendah hati, saya doakan nggak tekor terus ya. Amin. Nah, karena istilah kita zaman sekarang itu harus sustainable atau berkelanjutan. Nah, kalau beliau tekor terus, otomatis nggak bisa berlanjut ya. Hanya ada batas tertentu yang bisa ditolerir ya. Jadi saya doakan tidak tekor, Pak. Walaupun itu zaman dulu ya. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin sekarang masih tekor, saya doakan tekornya ya cepat membaik, istilahnya begitu. Pertanyaan berikutnya. Di antara sekian sekolah, dan mungkin saya belum tanya, bimbingan belajar, pernah di bimbingan belajar juga ini, Pak? Bimbingan belajar itu saya mulai di tahun 2010 atau 2011, saya lupa itu. Pernah. Oh, pernah juga. Nah, inilah. Nah, jadi pengalaman beliau nggak hanya dalam sekolah, tapi luar sekolah juga ada ya. Luar sekolah artinya di bimbingan belajar, karena kalau kita mungkin kultur belajar di Semarang itu anak sekolah itu jam 7 sampai jam 2, setelah itu jam 4 sampai jam 7 malam itu mungkin dia ada di bimbingan belajar. Benar. Jadi beliau ini siang di sekolah, malam di bimbingan belajar. Langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak. Saya tadi teringat bimbingan belajar, jadi saya sisipkan. Hal yang menurut Pak paling menyengsarakan selama di sekolah-sekolah itu? Paling menyengsarakan. Yang paling menyengsarakan, saya selalu mendefinisikan sengsara itu susah. Iya, susah. Susah, artinya susah itu tidak selamanya susah, pasti ada kemudahan atau tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah, kalau susah dalam hal fisik sarana itu ada, saya dulu di SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Di sana itu jaringan listrik belum ada, itu terletaknya di Desa Diwar, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai. SMP Negeri 5 Ruteng Gelong itu jaringan tidak ada, sinyal tidak ada, listrik tidak ada. Air itu kita harus pakai cari di timba air di sungai atau timba air di desa atas, di kampung besar. Itu kemudian
Ya terkendala sarana dan prasarana secara fisik. Itu yang paling mungkin susah. Oh, paling susah Iya, waktu di SMP 5 Ruteng Gelong. iya. Kemudian sekarang kebalikannya, yang paling enak, Pak. Yang paling enak Yang sholat. paling enak, eh yang paling enak dari sekian itu saya rasa ya di SMK ini, di SMK Negeri 1 Larantuka ini, karena secara sarana prasarana sudah memenuhi, terus kemudian ini kalau kita lihat dari sarana ya Pak ya, dari Iya, iya. sarana itu yang paling memadai itu yang di SMK Negeri 1 Larantuka. Itu kalau sarana yang tidak enak itu yang di SMP Negeri 5 Ruteng Gelong. Itu karena sarana, ini tergantung sarana itu Pak. Kemudian hal yang paling diharapkan dari semua sekolah itu, Yang paling diharapkan paling diharapkan. ya, kalau kita sebagai guru itu mengharapkan, ya pasti mengharapkan hasil kita baik. Hasil kita itu siapa? Ya anak didik kita baik. Itu jadi nanti anak didik kita kalau SMK ini setelah lulus mereka bisa mandiri cari kerja atau keterima di perguruan tinggi, atau misal mendaftar di tentara atau polisi keterima. Itu hal yang paling diharapkan. Kemudian kita sebagai guru juga mengharapkan pendidikan ini di Indonesia ini dalam pandemi ini, pendidikan tetap berjalan dengan baik, tetap belajar bermakna, tidak mengurangi dari isi pendidikan tersebut. Luar biasa. Panjang sekali. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini nomor 2 dari akhir. Nomor 2 dari akhir, hal yang paling disesali dari semua sekolah itu, atau Pak punya penyesalan yang susah terobati ketika ada di salah satu sekolah itu, Pak? Hal yang paling disesali apa ya? Hal yang paling disesali sebenarnya dari sekian banyak kita mengajar itu, kalau menyesal kok tidak ada. Kalau menyesalnya ya tidak ada. Ya intinya kalau mungkin kecewa dengan anak didik, perilaku anak didik seperti ini, seperti itu, seperti itu, ya itu hal yang ya wajar lah. Kalau yang menyesal sampai berkepanjangan, sampai galau ambiar, itu mungkin kok belum lah. Semoga saja tidak. Orang Jawa Tengah nih ambiar ya istilahnya. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Keahlian khusus yang Pak Fandi miliki selain mengajar matematika. Keahlian khusus. Pasti ada. Nah, keahlian khususnya itu apa ya? Ya kita biasanya orang matematika itu apa saja hal baru itu kita pelajari, kita buat. Itu. Ya misal saya apa listrik gitu ya, kita tidak tahu, tanya terus kita buat, jadi seperti itu. Mungkin terus kita bermain olahraga, apa ya, hal-hal yang kita belum bisa ya kita belajar. Kalau hal-hal yang keahlian khusus ini ya saya rasa umum. Masih umum ya kan? Masih umum. Nah gitu. Ini saya coba gali saja ya, keahlian khususnya itu apa, saya nggak tahu. Hobinya apa Pak sebenarnya, Pak? Hobi Pak Fandi, hobi yang paling digemari. Hobi itu ya kalau dulu masih sering main bola, main futsal, badminton. Cuman di sini kok sudah tidak pernah lagi. Itu. Jadi ini pertanyaan pertama tapi gagal menggali potensi Pak Fandi. Berikutnya ini, kegiatan apa yang paling menghabiskan waktu Pak Fandi selain di sekolah? Selain di sekolah, saya juga ada mengajar juga di luar. Jadi anak-anak yang
bimbingan anak-anak les di luar itu juga masih. Terus ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sederhana, tidak ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang menyita waktu selain sekolah, itu sepertinya kok belum ada. Belum ada ya. Iya. Jadi masih free, nah istilahnya seperti itu Pak Yan. Berarti selain di sekolah, second jobnya ini adalah mengajar di bimbingan belajar, begitu? Dia mengajar privat ya? Mengajar privat ya. Kadang saya datang ke rumah anak-anak atau anak-anak yang datang ke rumah saya. Saya berikan pilihan saja. Misal anak-anak jauh ya berarti saya yang ke sana gitu. Iya. Itu. Jadi apalagi kalau yang di kelas-kelas ujung itu anak-anak yang tidak pengen belajar tapi sumber belajarnya terbatas. Nah, itu justru saya malah mau ke sana gitu. Kalau anak-anak mau ke sini ya itu malah lebih bagus. Itu. Penting anak-anak itu ada niat belajar itu. Itu berarti second jobnya. Ada job ketiga tidak Pak ini Pak? Job ketiga sepertinya kok ya mungkin kalau dulu kita kuliner Pak Yan. Kuliner. Kuliner ya, kita dulu ya coba-coba membuat toko online shop di bidang jajanan. Jadi makanan-makanan ringan seperti ya donat, kemudian risol, kemudian brownies dan kawan-kawannya itu. Iya. Itu. Jadi ada sedikit ketahuan ya. Tadi kalau saya tanya keahlian khususnya apa, nggak punya Pak. Tapi setelah saya tanya, saya telusuri. Nah ini nomor satu memang mengajar. Beliau ini spesifikasinya mengajar matematika ya Pak ya. Matematika. Atau baca tulis yang lain juga. Siswanya ada yang SD tidak di sini privat ini? Oh, yang SD ada. Ada ya, kita juga mengajar membaca dan berhitung. Oh, membaca dan berhitung. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di area Larantuka, butuh guru privat malam-malam datang ke rumah untuk membimbing siswa belajarnya. Salah satunya ada di sebelah saya, namanya Pak Fandi. Nanti menghubungi ke siapa kalau mau diajar Pak Fandi? Mungkin menghubungi nomor di sana. Kemudian job ketiganya tadi menunjukkan kemampuan beliau ya. Saya kira begitu. Kenapa? Karena dia menyebut kuliner. Biasanya orang yang suka kuliner ini bisa punya bisa membedakan rasa dan ujung-ujungnya nanti bisa masak. Coba saya tanya, Pak Fandi bisa membuat kue? Sedikit-sedikit bisa. Oh, itu sedikit-sedikit bisa. Pernah mendapatkan pesanan yang banyak dari beberapa lembaga atau instansi? Pernah. Dulu itu yang paling membuat kita pernah mendapat pesanan dari Bank Mandiri waktu ada kunjungan Menteri BUMN sebelum yang Pak Erick Thohir sekarang. Ibu Rini Sumarno. Itu kita diminta membuat brownies dan apa saya lupa itu satu kota itu. Nah, itu pesanan yang ya kita bangga lah. Kue kita bisa sampai di Ibu Menteri ini, kita bangga luar biasa. Terus kue kita juga sampai di sekolah, sampai di Polres. Jadi kita merasa bangga gitu. Oh, mantap. Oke, ini perlu dicatat ini ya, kalau butuh privat belajar sama kue-kuean aneka kuliner bisa menghubungi Pak Fandi, guru SMKN 1 Larantuka. Oke Pak Fandi, pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini ada 7 buah ya, 7 buah pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat ya. Oke, pertanyaan pertama, pria atau wanita? Pilih salah satu. Pria. Motor atau mobil? Mobil. Warung atau restoran? Warung. Pintar atau rajin? Rajin. Messi atau Ronaldo?
Shevchenko. Oh, tidak ada. Harus pilih salah satunya. Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Saya pilih Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo ya. Berikutnya, jauh atau dekat? Dekat. Diam atau bergerak? Bergerak. Bergerak. Baik, kita bahas satu-satu ya. Tadi saya tanya pertanyaan pertama, pria atau wanita? Jawabnya Pria. kenapa menjawab pria? Karena saya pria, Pak. Oh. Ya, karena beliau pria jadi Iya. pilih pria. Kalau istrinya pria atau wanita, Pak? Nah, istrinya tentu wanita. Oh, tentu wanita ya. Pertanyaan kedua yaitu motor atau mobil? Beliau menjawab mobil. Kenapa pilih mobil? Kalau naik mobil itu kalau hujan itu nggak kepanasan, Hmm. kalau panas nggak kehujanan. Oh. Ya. Warung atau restoran? Ini tapi jawabannya warung ya. Warung. Kenapa pilih warung? Padahal restoran kan bagus. Warung atau restoran itu hanya berbeda dalam judul saja. Intinya makan toh, Pak. Intinya makan. Intinya makan. Nah, terus biasanya kita itu mencari makan tuh yang murah meriah. Nah, Oh, iya. murah meriah ya dengan segala keenakannya ya mending warung. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Pintar atau rajin? Tadi dijawab Rajin. rajin ya. Nah, Kenapa pilih rajin kok nggak pintar ya? ya kalau kita rajin bisa pintar. Oh, kalau pintar belum bisa rajin gitu. Mungkin. Mungkin. Oh, harus rajin ya. Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Jawabnya Cristiano Ronaldo. Iya. Penggemar Madrid? Tidak juga, karena pertanyaan antara penggemar. dua itu. Oh, karena ada dua pilihan. Nah. Tadi sempat jawab yang lain ya. Ya berarti netral, bukan penggemar Barcelona atau Madrid ya. Mungkin penggemar Juventus ya. Karena Cristiano Ronaldo sudah Bukan juga. Bukan ternyata. Jauh atau dekat? Jawabnya tadi Kita suka yang dekat. dekat. Ya. Kalau dekat ini kan kita ngapa-ngapain itu kan bisa berkomunikasi dengan sering, intens. Ini berarti orientasinya dengan seseorang yang berada di dekat kita ya. Ya. Nah, itu sesuatu yang disukai. Tapi kalau mikirnya sebaliknya, jauh dari malapetaka apa dekat dengan malapetaka? Jawabannya dekat tadi. Tidak ya, tidak seperti itu. Sudah dijelaskan tadi. Diam atau bergerak? Ternyata menyukai yang bergerak. Kenapa, Pak? Ya, kita tidak bisa diam seterusnya. Jadi kita harus terus bergerak. Seperti kita kalau saya dulu waktu di Manggarai itu kita harus setiap saat harus bergerak, entah itu bergerak cari air, entah itu bergerak cari makan, entah itu bergerak kita harus ke siswa belajar. Jadi bergerak terus gitu, apapun kondisi kita, separah apapun kondisi kita, itu kita harus tetap bergerak agar kita tetap survive, dan mereka yang di dekat kita itu merasakan manfaat dari pergerakan kita. Luar biasa. Nah, 7 pertanyaan cepat ini sudah terlalui dan beliau menjelaskan dengan sangat bagus. Ini adalah pertanyaan pamungkas kita. Ada 2 pertanyaan pamungkas. Yang pertama adalah tips dari Pak Fandi untuk dapat menjalani kenyataan hidup. Tadi kan sempat susah, sempat senang. Tipsnya apa untuk teman-teman supaya mungkin ada teman-teman yang galau yang sedang melihat streaming ini supaya bisa dijadikan salah satu masukan ini. Ya, kalau tips dan trik itu, kalau yang saya rasakan sendiri itu, kita tentunya harus berusaha belajar dan berdoa. Itu saya masih ingat dulu waktu saya masih di SMP PGRI 2 Semarang itu, ada satu guru senior sudah PNS itu bilang ke saya, memang kondisi sekolahnya itu sekolah yang memprihatinkan.
Itu beliau sampaikan ke saya, Pak, jadi di sini itu tidak usah khawatir, jadi jadikan aja pijakan supaya mengajar itu bisa eh, apa namanya santai, tidak usah dibuat susah, jadikannya aja ini pijakan, pijakan-pijakan, batu pijakan untuk kita menapak ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kata-kata yang sering saya dengar dulu waktu saya masih di SMP PGRI 2 Semarang. Saya lupa nama bapaknya. Beliau guru PKN. Beliau dulu juga mengajar di SMP Negeri 20 Semarang. Mungkin beliau sudah pensiun. Nah, dari itu saya dari nasihat itu saya ingat-ingat terus, saya bawa nasihat itu terus sampai ini. Jadi dulu itu yang namanya PNS itu hal yang sangat berat, susah. Saya 2010 saya ikut CPNS itu tidak terima gitu. Terus saya akhirnya membuat kesimpulan saya sendiri bahwa PNS sangat berat sekali, sangat amat berat sekali. Jadi dalam mindset saya itu sangat berat. Bagaimana caranya kita dari sekitar ribuan orang hanya diterima 4 atau 6 orang saja, ini sangat berat sekali. Maka itu saya ingat nasihat beliau, saya belajar, saya berusaha, kemudian berdoa, segala cara yang tentunya baik itu saya ikuti, ya saya mengalir, kehidupan ini mengalir, akhirnya membawa saya di yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi di SMP PGRI 2 itu akhirnya dapat tercapai itu jadi usaha, belajar dan berdoa itu paling penting. Berdoa setiap hari, berdoa itu yakin bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan itu dikabulkan. Itu luar biasa. Pertanyaan terakhir ya, Pamungkas. Ini apabila ada adik-adik peserta didik yang kebetulan melihat rekaman videonya atau menyaksikan live streaming, kiat sukses belajar, Pak, mungkin dari SD sampai lulus perguruan tinggi ada kiat khusus selama belajar yang bisa dibagikan? Oh iya, kalau SD itu kalau menurut saya itu anak-anak SD itu satu harus dapat menghafal perkalian dulu. Dapat menghafal perkalian. Kalau saya di bidang matematika. Jadi kalau perkalian kita sudah hafal, untuk selanjutnya itu kita bisa tidak terlalu berat gitu, karena hitungan dasar itu kan dibutuhkan di jenjang yang selanjutnya. Jadi SD hitungan dasar harus kuat gitu, membaca harus lancar, jadi literasi itu kita harus lakukan terus, membaca dan mengerti, kemudian berlatih itu. SMP itu kita harus rajin-rajin berlatih, itu berlatih. SMA, SMK tentunya itu jenjang yang lebih tinggi, itu harus berlatih dengan giat itu. Saya sering sampaikan ke murid-murid saya sudah sering sampaikan, kalian latihan. Jadi kalau tidak punya buku, saya bantu pinjamkan di perpustakaan atau saya berikan materi. Untuk apa? Untuk kalian bisa latihan. Kalau kalian berlatih terus-menerus, itu lama-kelamaan soal itu akan menjadi mudah karena kita sering bertemu. Jadi nanti kita lihat soal, kita sambil tertawa saja, ini sudah pernah dibaca, ini apa dibaca. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian tidak bisa, saya sering dengan anak, kalau kalian tidak bisa, kalian bisa temui saya atau saya yang ke tempat kalian, kita belajar sama-sama. Itu. Jadi intinya kita harus banyak-banyak berlatih. Kalau bisa, kita bisa berlatih dengan teman atau dengan guru. Jadi supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa menemukan solusinya atau jawabannya. Seperti itu. Wah, terima kasih. Jadi yang menyaksikan video ini itu tadi sebenarnya kata-kata yang tidak setiap hari disampaikan oleh Pak Fandi ya. Jadi itu kata-kata pamungkas istilahnya itu. Artinya bisa menjadi prinsip untuk kita yang lagi galau, yang belum punya prinsip, apalagi tidak tahu caranya bagaimana belajar.
di mata pelajaran beliau itu kuncinya berlatih, berlatih dan berlatih ya. Tidak lupa tadi berdoa juga tadi. Oke, terima kasih Pak Fandi sudah menemani saya bincang-bincang di live streaming Yan Surahman channel ini. Semoga apa yang bisa kita diskusikan tadi ini bisa menginspirasi teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya harus berterima kasih sekali. Ya, sampai jumpa ya. Semoga tetap sukses.